Bapak Ustadz Made. Waktu dan tempat kami persilakan. Jam berapa? 15 menit ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Belum makan ya Bu ya? Belum. Emang belum buka ya Bu? Yang jawab salam saya mudah-mudahan masuk surga, amin. Kagak jawab masuk angin, kerokin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pulang terbawa bingkisan semua, amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa subhanal malikul quddus subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhana ya zal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Iyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari Pak Bu. Ya rabbi bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ar. Bapak-bapak wajib ngaji. Ngaji itu perintah Nabi, benar Pak? Kalau bapak malas mengaji nanti mati jadi memedi. Bibil qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ibu juga wajib mengaji, tapi jangan ngerumpi ya Bu. Kalau ngaji sambil ngerumpi suaminya kawin lagi. Ya Rabbi bil abalil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Adik-adik juga wajib ngaji. Ngaji itu perintah Nabi ya Dek ya Dek. Rajin ngaji tong.
Kalau adek rajin mengaji, surah besar jadi Ustadz Jeffrey. Ya Rabbi bil aballa maqasidana waghfir lana ma madda ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallu alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah, daripada bagi kasih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Bapak Yasin Santoso, mudah-mudahan wasilah dari asbabiah mengadakan ini acara keluarga besar ini senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan ahli keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, di dunia berbahagia dan di akhirat masuk ke dalam surga, amin ya robbal. Bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian, bicara bulan Ramadan banyak keuntungan buat kita, betul nggak Pak? Saya tadi tanya sama Pak RW di kampung saya, Pak RW, Ramadan apa keuntungan buat Pak RW? Untung saya bulan Ramadan Pak Ustadz, ngapa kondangan rada-rada langka? Bener Pak, ya kagak ada kondangan. Iya bulan puasa malah hajatan. Iya, hajatan ngendon makan duangan, kagak kondangan. Betul Pak? Iya, saya tanya lagi sama tetangga, Pak apa keuntungan Ramadan? Ya Pak Ustadz, alhamdulillah tadi rokok 3 bungkus sehari, sekarang cuma 2 batang juga pala puyeng. Rokok untungnya. Bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian, Ramadan membawa kita menjadi muslim dan insan yang sempurna. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan untuk membersihkan jiwa dan hati kita sebagai muslim. Betul Pak? La'allakum takut, menjadi muslim yang bertakwa dan sempurna. Apa sih yang disebut dengan takwa? Bu, ibu, apa yang disebut takwa Bu? Pak Ustadz, saya mah yang tahu takwa mah dibentak-bentak cepat tua. Bukan. Yang disebut dengan takwa Bapak ibu saudara dan saudari sekalian adalah bahwa kita menjadi manusia insan yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa senantiasa hidup bersama dengan sesama. Ini Pak ya. Jadi kepada Allah kita takut dan kepada manusia kita senantiasa mau berbagi kepada sesama. Bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian, salah satu daripada sentral Ramadan membawa hati kita menjadi hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh dengan dengan cahaya keimanan yang sempurna. Jadi Ramadan itu dikategorikan litanwinir kurub, untuk mensucikan dan membersihkan hati kita, terlebih di akhir Ramadan ini, itku minan nar, kebersihan dan kebebasan daripada azab neraka. Betul. Makanya begitu akhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang kita perbanyak. Bapak ibu saudara dan saudari sekalian, dikarenakan hati setiap manusia itu adalah sarang tempatnya wujudnya setan pada tempat itu, maka kata Rasulullah mengatakan inna fil jasad mudghah, di dalam hati kita itu ada darah yang segumpal. Jika darah itu bagus, darah itu baik, maka baik pula akhlak seseorang. Kalau darahnya jelek, maka jeleklah pula perbuatan seseorang. Ibu, kalau hati udah sakit, bingung cari spesialisnya, betul nggak Bu? Iya, kata Bung Megijat mah, daripada sakit hati lebih baik sakit di dompet ini. Ya, udah di hati gigi tetap kagak enak. Ya Bu ya. Maka untuk itu Pak ibu saudara dan saudari sekalian, hati sulit untuk mencari spesialisnya. Waktu di zaman Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
spesialis hati cuma satu, malaikat Jibril alaihis. Kenal malaikat Jibril, Bu? Enggak bagus cakap jawabannya. Ibu-ibu kenal, Bu? Kapan kenalannya, Bu? Ya, Bu ya. Pengen kenal malaikat Jibril, Bu? Mati dulu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tatkala itu Kanjeng Rasul 2 kali dibelek hatinya, 3 kali dicuci di air Zam-Zam untuk membersihkan hatinya. Karena hati kalau sudah rusak dan hancur, yang ada hanya penyakit hasud, betul nggak? Dengki, betul nggak? Iri, adgigu ada di hatinya, al-malasu ada di hati, ya. Apalagi al-marahu ada di hati, ya. Kalau hati sudah rusak, hati sudah hancur, maka sulit cari obatnya, betul nggak, Bu? Maka Ramadan ini adalah untuk membersihkan hati kita. Mari kita tengok ibu saudara dan saudari sekalian, Ramadan membersihkan hati. Maka katanya Kanjeng Rasul, waktu aku dahulu spesialisnya Jibril, sekarang aku kasih resep kepada kalian untuk membersihkan hati. Salah satunya dengan biaksari syami fi Ramadan, dengan banyak-banyak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ibu insya Allah masih berpuasa ya, Bu ya? Iya, Pak ya. Kalau berpuasa insya Allah jaminannya masuk ke dalam surga ya. Insya Allah kalau kita rajin berpuasa, Allah ridho kepada kita sesuai permintaan kita, nas'aluka ridhoka wal jannah, ya. Ibu sekalian, hikmah dari Ramadan kita berpuasa adalah senantiasa merasakan haus dan lapar dan mau berbagi kepada sesama. Betul apa betul? Ya, Bu, kan kagak enak bener sama lapar, ya. Enak apa enak? Lemes ya, Bu ya. Males kita sama begawe, males, apalagi ngeliat laki enak be, perasaan enak. Yo ya. Iya, Bu, jangan deket-deket sama laki. Waktu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ada pengantin baru kebablasan sama bininya. Siang-siang bablas. Ya, ketabuhan kata orang teater mah. Siang-siang kata dia laporan sama Kanjeng Rasulullah, "Hai Rasul, saya siang-siang bablas sama bini saya. Bagaimana ini Rasul?" Kata Rasulullah, "Kamu ngasih makan 60 orang, ya, membebaskan budak selama banyak 60 orang. Boro-boro bebasin budak ya Rasul, satu budak 200 juta, kalau 60 budak berapa duit?" Ya Allah ya Karim, kalau gitu kamu berpuasa berturut-turut 2 bulan. Kata para anak muda tadi, "Wahai Rasul, nggak bisa boro-boro puasa 2 bulan. Yang sebulan aja nih saya udah bablas mau bini saya terajang baik." Begitu. Emang apa diterajang Ustadz? Ya, Bu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kamu bagikanlah makanan ini kurma kepada orang miskin di kampung kamu. Wahai Rasulullah, mohon maaf, ini maaf, beribu maaf. Kenapa saudaraku? Yang paling belangsak saya. Ya, oh ya udah dah, makan dah sono. Udah tabuhan enak makan. Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, Ramadan adalah membentuk kepada kita ya untuk senantiasa mau berbagi kepada sesama. Ibu, bubu, orang yang mau berbagi, kata Kanjeng Rasul, maka dia akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Orang yang mau berbagi, nggak sayang kepada orang lain, akan dicintai oleh orang-orang banyak. Betul nggak? Orang yang mau berbagi akan dicintai oleh sorga. Betul nggak? Orang yang mau berbagi akan jauh daripada azab api neraka. Amin ya robbal. As-sakhi qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannati wa ba'idum minan nar. Orang yang gemar memberi akan dekat kepada Allah. Orang yang gemar memberi dekat kepada semua manusia. Siapapun senang sama orang yang kagak bangkil. Betul nggak? Jangankan ibu-ibu, perawan aja paling resep sama orang yang bagi duitnya banyak mah. Ya, ya Neng. Dan juga orang al-bakhil, ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar.
Orang yang pelit bangkil, kata orang waktu saya ngaji di Bogor, keket merengkenek cap jahe bin aji aning. Ya udah bangkil kagak ketulungan, jauh dari Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, deket ama neraka. Lu ada aja aning, ditanya dia kalau umpamanya beli ikan, Pak itu 7 hari baru kemakan ikannya. Beli ikannya ikan pedak, dipepes pakai daun singkong, yang dimakanin sampai 7 hari daun singkong, daun singkong. Duit lo banyak, makanya maaf ini Maji Aning mungkin ada ya Pak ya, waktu saya mondok begitu. Makanya jangan pelit ya Pak ya Bu ya. Ya orang yang pelit Bapak Ibu Saudara dan saudari sekalian, jangankan orang lain, bini aja kagak seneng sama kita, betul nggak? Begitu ada di ranjang, mbok bangkil lu mah, betul nggak? Iya, duit aja kagak dibagi, pengen mentetabuan doang. Nauzubillahimin dzalik. Jangan pelit. Kata Rasulullah mengatakan, atau sodako patakallam bi khamsati asya. Barang siapa yang gemar bersedekah, memberi kepada orang fakir miskin, ya, memberi kepada semua manusia, maka hartanya akan berkata dengan 5 perkataan. Yang pertama, dahulu saya tidak kekal, setelah kamu sedekahkan saya menjadi kekal. Amin ya robbal. Ibu, harta itu terbagi 3. Atu yang suka dipakai bakalannya lecek, hancur. Kedua, yang suka dimakan bakalan jadi kotoran, betul nggak? Ketiga, yang diinfakkan itulah yang kekal abadi. Makanya kita rajin-rajin taruh di BCA. Apa BCA? Bank Sentral Akhirat tuh BCA. Tuh rajin-rajin berinfak, apalagi sama Ustad. Ya, eta. Bu, emang begitu, ada pepatah mengatakan begini, 1 tambah 1 jadi 2, betul nggak? Rajin nuntut ilmu bisa doa, betul nggak? 2 tambah 2 jadi 4. Ya udah bisa doa pasti dapat berkat, betul apa betul? 4 tambah 4 jadi berapa? 8. Udah dapat berkat pun pasti di amplopan. Iya. Usah ngarepin amat sama amplop. Ya saya mau kagak ngarepin amplopnya, yang penting isinya biar gedean dikit. 8 tambah 8 jadi berapa? 16. Udah di amplop, mending bawa pulang bakal beli beras. Ya maaf ini mah panitia, maaf ya Pak, bercanda. Kalau ada om biar gedean dikit be. Bapak Ibu Saudara dan saudari sekalian, yang pertama, harta yang disedekahkan akan kekal abadi, tidak akan hancur, ya. Wa yabqa dzul jalali wal ikram, yang kekal, yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mudah-mudahan harta Pak Yasin ini senantiasa dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, dahulu saya sedikit, setelah kamu sedekahkan saya menjadi banyak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang sering bersedekah, gemar bersedekah, bagaikan nanam satu benih pohon menjadi satu pohon yang besar, akan menjadi 700 cabang, dan setiap cabang tumbuh berbuahlah 700 buah, dan Allah lipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Amin ya robbal. Orang yang gemar sedekah, insya Allah rezekinya Allah tambah ya Pak ya. Layan kusul mal bisedekah. Ibu, survei membuktikan antara bapak-bapak dengan ibu-ibu, rajinan bapak-bapak sama sedekahnya, betul enggak? Ibu-ibu ada duit 20.000, 10.000, 5.000, ada yang 1.000 baru kucel sama lecek. Begitu kotak amal lewat, itu berantem di kotak, di kantong berantem. Kata 20.000, gue mau keluar, kata yang 10.000, enak aja, jangan lu yang keluar, nih yang 10.000. Kata yang 10.000, kata yang 5.000, jangan keluar dulu yang 5.000. Nih ada gua yang 5.000. Kata yang 1.000, kalau masih ada gue yang 1.000, kagak mungkin yang 5.000, 10, 20 keluar. Gua yang keluar kucel banget, bau lecek, jelek bener, disedekahin. Ibu-ibu mau sedekah mikir,
Oh 20.000 bekal jajan bocah mau beli beras, betul. Tapi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau umpamanya ya kita lihat survei membuktikan yang rajin sedekah bapak-bapak, lihatlah kalau umpamanya ada janda muda cakep bahenol lewat, duit 50.000 20.000 yang dia kasih kagak pikir lagi, yang 50.000 dikasih sama janda yang bahenol, betul. Cocok dah kalau gitu.